Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan keadaan yang sehat, tentunya kalian bisa melakukan berbagai kegiatan yang kalian sukai. Dan dengan keadaan yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kita masih di buku jilid 4C, tema 6 cita-citaku ya. Kita bahas untuk soal ayo berlatih ya. Kalau kemarin di tema 6 subtema 3 ayo berlatih sudah kita bahas di pendamping pembelajaran 1 dan 2. Kali ini kita lanjutkan di pendamping pembelajaran 3 dan juga pendamping pembelajaran 4 ya. Dimulai di halaman 61 ya. Ayo berlatih halaman 61 ini muatan pelajaran PPKN. Oke, langsung saja ya. Kita mulai untuk soal nomor 1. Tuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia ya. 6 agama yang diakui di Indonesia itu adalah Islam, kemudian ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan juga Konghucu ya. Di sini sudah saya tuliskan untuk nomor 1 ya. Jawabannya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Kemudian untuk soal nomor 2, Ahmad beragama Islam, Maria beragama Katolik dan Made beragama Hindu. Tuliskan tempat ibadah mereka masing-masing. Ya, oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Dimulai dari Ahmad. Ahmad agamanya Islam, berarti tempat ibadahnya di mana? Di masjid. Kemudian Maria. Maria agamanya Katolik, maka tempat ibadahnya di gereja. Sedangkan Made agamanya Hindu, maka tempat ibadahnya adalah di pura. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ahmad, Maria, Made, dan Tami berencana akan melakukan kerja kelompok pada hari Minggu. Akan tetapi Maria tidak bisa karena harus beribadah di gereja. Bagaimana sebaiknya sikap Ahmad, Made, dan Tami? Nah, oke, untuk yang nomor 3, jadi sikap Ahmad, Made, dan Tami sebaiknya mengganti hari yang lain ya. Karena Maria harus beribadah ya, ini demi kepentingan bersama juga ya. Jadi mereka harus menghormati dan tidak memaksa kerja kelompok pada hari Minggu ya. Karena hari Minggu tadi Maria harus beribadah. Kalaupun misalnya ada kerja kelompok berarti mungkin Maria bisa menyusul atau mungkin tidak dipaksa untuk ikut ya. Kecuali kalau demi kebersamaan mungkin harinya bisa diganti yang mereka semua bisa ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 3. Selanjutnya ke soal nomor 4. Bagaimana jika Ahmad, Made, dan Tami memaksa Maria agar kerja kelompok tetap dilaksanakan pada hari Minggu? Setujukah kamu dengan sikap mereka? Jelaskan. Oke ya, ini masih terkait di soal nomor 3 ya. Jadi kalau mereka memaksa, saya sendiri tidak setuju ya. Karena seharusnya mereka mementingkan kepentingan bersama dan toleransi terhadap agama lain ya. Jadi mereka harus mementingkan kepentingan bersama dan harus toleransi ya, saling menghargai ya antar umat beragama ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 4. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini di halaman 63, masih di pendamping pembelajaran 3 ya, halaman 63, ayo berlatih. Ini muatan pelajarannya adalah IPS ya, muatan pelajaran IPS. Menjelaskan manfaat sumber daya alam berdasarkan persebarannya. Kerjakan soal-soal berikut, istilah titik-titik berikut dengan pilihan jawaban yang tepat ya. Jadi di sini ada pertanyaan A sampai J, kemudian ada jawabannya juga, berarti ada 10 jawaban ya. Jadi kita pilih salah satu untuk dimasukkan ke dalam soal-soal yang ada. Oke, di sini sudah langsung saya isikan ya. Nomor 1 yang A. Segala sesuatu yang berasal dari alam
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dinamakan sumber daya alam ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang B, tanaman kelapa banyak dibudidayakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah, jawabannya adalah pantai. Kemudian yang C, dari ketiga pulau berikut yaitu Jawa, Bali, dan Kalimantan, pulau yang memiliki sumber daya hasil hutan paling banyak adalah, nah tentunya adalah Kalimantan ya. Di sana lebih banyak hutan dibandingkan Jawa dan Bali. Kemudian yang D, daerah di Indonesia yang membudidayakan perkebunan coklat adalah, jawabannya adalah Salatiga ya. Di materi juga ada di situ ya, di Salatiga. Kemudian yang E, daerah di Indonesia yang membudidayakan tanaman jagung adalah, jawabannya Madura ya. Bisa dibaca juga di materi sebelumnya ya. Kemudian yang F, hasil hutan yang diproduksi dari Nusa Tenggara Timur adalah, jawabannya kayu cendana ya. Ini ada pilihannya kayu cendana. Kemudian yang G, udang dan ikan bandeng banyak dibudidayakan di daerah, jawabannya adalah pantai utara. Yang terkenal itu bandeng juana ya, itu di pantai utara. Kemudian yang H, daerah yang memiliki padang rumput luas biasanya dimanfaatkan untuk beternak hewan yaitu kuda. Nah ini di Nusa Tenggara ya, banyak peternakan kuda, itu di sana banyak padang rumput. Kemudian yang I, hasil laut yang dimanfaatkan untuk bahan perhiasan adalah, jawabannya mutiara. Dan yang terakhir J, alasan tanaman lada dibudidayakan karena bermanfaat sebagai, lada itu manfaatnya adalah sebagai bumbu dapur ya. Ini sudah terjawab untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, perhatikan peta persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia pada halaman berikutnya. Temukan jenis-jenis sumber daya alam dan carilah juga manfaat dari setiap sumber daya alam. Oke, kita lihat di sini ya, ada peta hasil bumi dan juga laut ya yang ada di Indonesia, dimulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku sampai dengan Irian Jaya ya. Ini ada keterangannya ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini itu artinya adalah hasil hutan ya. Kemudian gambar ini artinya adalah ikan tuna ya, dan seterusnya ya. Di Sumatera ini misalnya, di Sumatera itu ada kelapa sawit ya. Kita lihat ya, kelapa sawit itu simbolnya seperti ini. Lah ini ada kelapa sawit ya, banyak sekali ya sebenarnya, bukan hanya kelapa sawit, ada hasil hutan, kemudian ada ikan tuna ya. Kemudian di sini ya, ini adalah coklat ya. Kemudian di Jawa ini juga ada coklat. Kemudian ada teh juga ya di Jawa ini, di Jawa Barat ya ini ya. Kemudian di Bali, nah di Bali ini ada kelapa ya, karena di sana banyak pantainya juga. Kemudian di Kalimantan, nah Kalimantan ini banyak hasil hutan. Kemudian ini ada lada juga, lada. Kemudian ini ada karet ya. Dan kemudian di Sulawesi ini ada minyak kayu putih, ini ada di Sulawesi ya. Tentunya ini hasil lautnya juga banyak sekali ya. Di Sulawesi ada ikan tuna, ada udang ya. Kemudian di Nusa Tenggara ini banyak jagung ya. Ini jagung. Ada kelapa juga. Kemudian di Maluku ini ada kelapa sawit juga ya. Ada sagu ya. Ini adalah simbol dari sagu ya. Kemudian kita ke Papua. Lah Papua atau Irian Jaya ini yang banyak adalah sagu sebagai bahan makanan pokok ya. Ini ya sedikit kita baca, jadi bisa dibaca sambil dilihat. Oh ini di mana, kalau simbolnya ini artinya apa, bisa dilihat di sini. Oke, kemudian kita ke soal selanjutnya. Tulislah jenis-jenis sumber daya alam dan manfaat pada setiap sumber daya alam ke dalam tabel berikut. Lah itu tadi setelah kita bacakan ya, ini saya tuliskan satu-satu saja ya, seperti contohnya. Seperti contohnya di sini tadi ada di Sumatera jenis sumber daya alamnya ya, dituliskan kelapa sawit itu manfaatnya sebagai bahan baku minyak goreng. Kemudian di Jawa saya pilih satu yaitu coklat sebagai bahan dasar pembuatan coklat. Kemudian di Kalimantan ada karet ya, karet itu pembuatan ban kendaraan. Di Sulawesi ada minyak kayu putih, manfaatnya sebagai antiseptik alami ya.
Kemudian ada di Papua ada sagu sebagai makanan pokok. Kemudian di Bali ada kelapa, itu sebagai sumber pengganti cairan tubuh ya, kelapa. Selain itu juga banyak sekali manfaatnya ya, bisa juga dijadikan kerajinan ya dari sabut kelapa. Kemudian di Nusa Tenggara ada jagung juga sebagai bahan makanan pokok. Di Maluku ada pala, ini sebagai penyedap makanan. Nah, ini penjelasan untuk halaman 63 sampai dengan 65 ya, matan pelajaran IPS. Kita lihat di sini yang terakhir ya, pendamping pembelajaran 3. Ya. Di sini ada sebuah puisi. Bacalah puisi berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Selamat pagi dunia. Selamat pagi dunia. Sambut mentari dengan senyuman. Wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Karena cita-cita adalah sebuah pengharapan. Percayalah bahwa kau bisa. Wujudkan semua cita-citamu. Siapkan diri untuk meraihnya. Jangan ada kata menyerah. Kalau kamu berusaha, kamu akan bisa. Apapun yang terjadi, kamu pasti bisa. Ya, diskusikan isi puisi tersebut bersama teman sebangkumu. Ya, silakan bisa didiskusikan. Kemudian yang kedua, berilah garis bawah untuk memberikan penekanan pada puisi tersebut. Nah, ini saya berikan garis bawah yang wujudkan cita-cita untuk masa depan sama jangan ada kata menyerah. Kalau kamu berusaha, kamu akan bisa. Nah, ini ya, ini juga perlu kita tekankan. Kemudian nomor 3, tuliskan alasan kalian memberikan penekanan pada baris puisi tersebut. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya alasannya. Jadi untuk yang nomor 1 tadi diskusikan isi puisi ya, isi puisinya. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Ternyata isi puisinya itu apa? Jadi kita harus percaya bahwa kita bisa mewujudkan cita-cita dengan mempersiapkan diri melalui usaha yang keras dan pantang menyerah. Itu isi puisi ya. Kalau kalian mau berdiskusi, mungkin ini bisa jadi referensi ya jawabannya. Kemudian untuk yang nomor 2 tadi setelah di garis bawah, kemudian yang ketiga alasannya apa? Diberikan garis bawah tadi, ditekankan. Jadi karena kata-kata tersebut membuat kita bersemangat untuk mewujudkan cita-cita. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa makna baris puisi yang kalian garis bawahi? Lah, maknanya apa? Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Nah, itu untuk penjelasan ayo berlatih di halaman 66. Selanjutnya kita ke pendamping pembelajaran 4. Nah, ini ayo berlatihnya ada di halaman untuk pendamping pembelajaran 4 ya, ternyata kebetulan tidak ada soal ayo berlatih ya. Jadi mungkin cukup sekian pembahasannya. Nanti kita lanjutkan untuk pendamping pembelajaran 5 dan 6 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ya. Di sini hanya sebagai referensi ya buat adik-adik sekalian. Silahkan mungkin kalau ada jawaban yang lain yang dianggap sesuai, adik-adik semua boleh juga ditambahkan ya buat referensi ya, buat jawaban kalian kalau misalnya kurang mantap. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, dan yang masih ketinggalan bisa disimak di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.